Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita awali dengan pembelajaran pertama untuk semester 2. Semoga anak-anak di rumah kita semuanya, keluarga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih belum berakhir. Semoga kita diberikan jalan keluar dari kondisi yang sulit seperti ini, sehingga anak-anak dalam keadaan masih di rumah, masih belajar daring dengan segala keterbatasan yang ada, kita berusaha untuk memanfaatkan teknologi agar kita masih bisa belajar dalam keadaan yaitu dalam jaringan atau belajar daring. Anak-anak sudah masuk ke classroom baru yang itu nanti akan lebih enak di dalam penggunaannya, di mana siswa kita di dalam classroom itu sudah memiliki identitas yang jelas dan tidak bisa dimasuki siswa selain yang sudah diundang di dalam classroom. Untuk yang pertama ini, sambil menunggu materi yang lain, maka anak-anak akan mempelajari dulu matematika, yaitu bangun ruang. Untuk mempelajari bangun ruang dari yang pertama, maka sudah tersaji presentasi video yang saya sajikan. Ya, selamat belajar ya, silahkan dilihat videonya, nanti jika ada informasi tugas akan diinformasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada video yang pertama untuk pembelajaran matematika untuk kelas 6 ini kita akan mempelajari bangun ruang pada semester 2. Kita akan mempelajari tentang prisma dan jenis-jenisnya ya. Kemudian ada tabung, kemudian mempelajari juga limas, kemudian kerucut, dan yang terakhir nanti akan mempelajari tentang bola. Nah, apa yang dipelajari tentu adalah pengertiannya, kemudian sifat-sifat atau ciri-cirinya, nanti juga sampai kepada volume dan luasnya ya. Bangun ruang itu ada volume, ada luasnya. Untuk kelas 6 semester 2 kita awali dengan prisma. Prisma itu kita harus memahami pengertiannya dulu. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Prisma terdiri dari prisma tegak dan prisma miring. Maksudnya ini adalah seperti ini contohnya ya. Jadi ini adalah ada alas dan ada tutupnya yang bentuknya sama ya, sama dan sebangun, atau disebut identik. Ini ada prisma segitiga, berarti alasnya dan atapnya bentuknya segitiga. Kemudian sisi-sisi yang samping ini, sisi tegak ini adalah berbentuk persegi atau persegi panjang kalau tegak ya. Kemudian ada prisma segi 4 seperti ini, berarti alasnya yang segi 4 yang bawah ini ya, dan atas ini atapnya bentuknya sama, identik ya, sama dan sebangun. Di sini ada sisi-sisi tegak di sampingnya. Kemudian prisma segi 5 juga demikian, berarti alas dan tutupnya itu bentuknya segi 5 itu sama sebangun atau disebut identik, sama persis ya. Ini juga ya, prisma segi 6 ini juga ada alasnya, ada tutupnya, ada atapnya berbentuk segi 6 yang bentuknya sama persis, sama sebangun atau identik ya. Jadi prisma itu dinamai prisma segi N ya. Paling sedikit ya segitiga ya, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6 dan seterusnya. Kemudian
ada prisma yang selain prisma tegak juga ada prisma yang miring ya. Mungkin anak-anak pernah melihat menara condong Pisa ya, menara Pisa ya, di Italia itu salah satu contoh bentuk yang condong atau miring ya. Tapi ya itu berbeda ya, mungkin tidak seperti ini bentuknya. Berdasarkan ini rusuk tegak itu yang dimaksud adalah selain alas dan selain tutupnya ini, prisma memang dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak apabila ini tegak lurus sisi sampingnya ini tegak lurus dengan alasnya, ini namanya prisma tegak. Kalau ini tidak tegak lurus, ini adalah sisi yang samping, ini adalah sisi yang tidak tegak lurus dengan alasnya, ada kemiringan, maka dinamakan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus. Ini miring ya, ini bukan prisma tegak, ini adalah prisma miring. Prisma tegak yang tadi contoh sebelumnya. Prisma yang miring seperti ini ada prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus dengan bidang alas dan atasnya ya, bidang alas dan atap atau atasnya. Ya, tapi yang kita pelajari di pelajaran kita adalah prisma tegak ya. Prisma tegak yaitu ya prisma yang alas dan tutupnya kemudian itu tegak lurus dengan sisi sampingnya, itu namanya prisma tegak. Kita akan mempelajari prisma tegak segitiga, prisma tegak segi empat dan seterusnya. Sifat-sifat prisma ya seperti ini, ada contohnya yang alasnya bentuknya segitiga, ada alasnya bentuk segi empat, segi lima dan sebagainya. Nanti diwakili oleh dua gambar ini sudah mencukupi ya. Sifat prisma itu secara umum bentuk alasnya dan bentuk atapnya kongruen, identik, sama dan sebangun. Kemudian setiap sisi sampingnya itu selain yang alas, selain yang atap atau selain atas ya, itu bentuknya persegi panjang atau jajar genjang. Persegi panjang itu kalau prismanya tegak, kalau prismanya miring, prisma miring itu ya otomatis bentuknya nanti jajar genjang. Pada umumnya rusuknya tegak ya, ini yang rusuk tegak yang seperti ini ya prisma tegak. Kalau rusuknya tidak tegak atau miring berarti prisma miring. Kemudian setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Diagonal bidang ya, ini ada sisi ya, ada sisi prisma diagonal bidang seperti ini, ada misalkan ada garis BG, ada garis FC ini ya. Ini diagonalnya memiliki ukuran yang sama. Nah, ini sudah dibahas pada kelas 5 pada pelajaran gubus dan balok. Salah satunya membahas diagonal bidang, diagonal ruang. Nah, kita ke prisma segitiga ya. Prisma segitiga itu kalau disebut namanya prisma segitiga berarti alas dan tutupnya itu bentuknya segitiga. Nah, kalau tenda seperti ini sebenarnya prisma segitiga ya. Tapi kalau tenda kan alasnya yang bawah ini ya, alasnya tenda. Tapi kalau bangunnya adalah prisma segitiga, tenda bentuknya prisma segitiga, alasnya bukan yang bawah ini, tapi alasnya adalah segitiga ini ya, dan segitiga yang ujung sana. Ya, ini namanya prisma segitiga. Jadi kalau ada prisma segitiga bentuknya seperti ini ya, alasnya jangan yang bawah, tapi adalah segitiganya ya alasnya. Bukan alas yang bentuknya segi empat di bawah ini. Prisma segitiga ya alasnya dan tutupnya bentuknya segitiga. Nah, seperti ini ya sifat-sifat prisma segitiga. Kita lihat ini ada yang sajiannya seperti gambar ini, ada alas, ada atas atau atap boleh disebutnya. Alas dan atap atau atasnya berbentuk segitiga ya, tentunya sama dan sebangun atau identik atau sama persis. Kemudian memiliki 5 sisi. Mana sisinya? Sisinya ada 5, yaitu alas dan atap atau atasnya ya, berarti 2. Ya, sisi sampingnya ya, ini ada 3 ya, ada 3, 1, kemudian sebelah sini 2, kemudian sebelah sini ini 3. Jadi di sini sisinya ada 5. Kemudian memiliki 9 rusuk. 9 rusuk itu mana ya? Seperti ini ya, 1, 2, 3. Kemudian yang bagian atas ini 1, 2, 3. Kemudian yang tegak 1, 2, 3 ya, rusuknya ada 9. Kemudian memiliki 6 titik sudut. 6 titik sudut ya, ini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ini dinamai ya, sesuai. Kalau ada bangun yang dinamai dengan titik-titik ya kita menyebutnya dengan misalkan sisi ya, di bawahnya ada segitiga ABC, sisi atas segitiga DEF, sisi sampingnya ada persegi panjang ABED, persegi panjang BCFE, persegi panjang ACFD, sisinya seperti itu. Rusuknya ya kalau dengan ini garis AB, luas garis BC, luas garis AC, luas garis DE, luas garis EF, luas garis DF, luas garis AD, luas garis BE, luas garis CF, itu rusuknya. Titik sudutnya 6, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Kemudian jaring-jaring prisma segitiga itu adalah, kita sudah mengerti jaring-jaring itu adalah suatu susunan yang apabila dilipat ya, dilipat itu bisa membentuk bangun yang diinginkan. Di sini adalah bangun ruang prisma segitiga, berarti jaring-jaringnya ada beberapa variasi ya, seperti ini ya. Ya, dimana kalau ini dilipat sesuai dengan garis lipatannya ini akan membentuk prisma segitiga. Seperti ini yang kedua juga ya. Ini jadi alas, misalkan yang warna kuning ini jadi alas seperti ini, ada gambarnya ya, alasnya warna kuning ya, ini kita menyesuaikan. Nah, yang digambar kuning itu yang bagian ini alas, kemudian yang biru bagian sini ya, bagian hijau muda di sebelah sini, yang bagian oranye jadi tutup sini ya, tutup sini dan tutupnya sebelah sana ya. Nah, ini variasinya banyak sekali, tidak terbatas pada ini. Nah, bisa ya nanti di buku atau di mana tersedia beberapa bentuk jaring prisma bisa dipraktekkan dengan ukuran yang pas akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ini luas volumenya, ini maaf ini tidak urut ya, sepertinya volumenya untuk prisma ya, volume atau prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Kalau mengukur volume prisma ya alasnya, luasnya dihitung, kemudian luasnya dikalikan tinggi. Untuk volume prisma segitiga itu ya berarti rumus volume prisma kan luas alas kali tinggi ya. Alasnya bentuknya apa? Segitiga, berarti volume prisma segitiga sama dengan luas segitiga dikali tinggi. Tingginya adalah tinggi prisma ya. V sama dengan setengah A kali T, setengah kali A kali T. Ini adalah luas segitiga ya. Luas segitiga adalah setengah alas segitiga kali tinggi segitiga. Kemudian dikali T, T itu tingginya prisma. Kalau seperti ini ya nanti kita lihat ya, mana segitiga itu mana alasnya, mana tingginya segitiga, mana tingginya prisma. Kalau sudah ada contoh nanti lebih mudah. V itu volume prisma, A itu panjang alas segitiga, T itu ya tinggi segitiga. Kalau T yang huruf kapital ini tinggi prismanya ya. Nah, ini kalau dicontoh lebih mudah memahaminya. Seperti pada contoh satu ini, hitung volume prisma segitiga berikut ini. Ini ada segitiga, bagian alasnya, sisinya, sisi tegak lurusnya 3 dan 4, ada tinggi prismanya 7. V sama dengan setengah, ini A kali T, ini alasnya segitiga kali tingginya segitiga kali tingginya prisma. Kita lihat di sini setengah ya setengah, alasnya mana? Alasnya kita ambil yang 3, kalau segitiga ini kita ambil yang 3 sebagai alas segitiga, berarti tinggi segitiga yang T itu adalah yang 4 ini ya. Nah, kemudian T yang besar, T tinggi prisma ya yang 7 ini ya, sama dengan setengah kali 3 cm kali 4 cm kali 7 cm. Ini dihitung dulu, 3 kali 4 kali 7 bisa dihitung ya, ketemunya 84, sehingga ya, ini adalah 42 cm kubik. Kubik itu adalah cm kali cm kali cm kan, cm kali cm kali cm kan, cm pangkat 3 disebut cm kubik. Ini adalah sebutan satuan volume. Contoh yang kedua seperti ini, bisa dihitung volume prisma segitiga berikut ketika ada gambar. Nah, kita juga harus fokus luas segitiganya, kita perhatikan alasnya, kemudian tinggi prismanya adalah 20. Rumusnya ya
setengah kali A kali T besar ya. Setengah AT itu rumus luas segitiga ya. Kita fokus ke segitiga yang menjadi alasnya ini ya. Setengah kali 5 kita ambil ya. Ini kan yang alas dan tinggi segitiga itu harus tegak lurus. Tegak lurus itu lambangnya seperti ini ya, siku-siku seperti ini, berarti tegak lurus. Nah kalau kita ambil alas segitiganya itu yang 5 ini ya, ini sebagai alas segitiga, berarti yang tegak lurus dengan alas itu adalah tinggi segitiga, yaitu yang 12 ini. 12 ini adalah tinggi segitiga. 13 itu bukan tinggi segitiga ya, karena ini tidak tegak lurus. Yang tegak lurus itu dilambangkan dengan lambang siku seperti ini ya. Jadi kalau kita menghitung luas segitiga yang alas ini, maka kita hitung setengah AT. AT nya adalah A ini 5, berarti alasnya segitiga 5, tinggi segitiga 12, tinggi prisma adalah 20 ini. Nah, sama dengan setengah kali 5 cm kali 12 cm kali 20 cm. Ini dikalikan yang belakang dulu. Hasilnya adalah setengah kali 1200 cm kubik. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 600 cm kubik ya. Contoh yang ketiga, itu volume prisma segitiga berikut. Ini penyajiannya bentuknya seperti ini ya. Ini mudah ya. Berarti menghitung luas segitiga dulu, kemudian baru dikalikan tingginya. Nah ini beda lagi, tinggi prisma itu yang 28 ini ya, bukan yang 8 ya, karena yang diarsir ini itu bukan ini bukan sisi samping, tapi ini adalah alas prisma segitiga ya. Jadi perhatikan alasnya adalah segitiga. Kita ambil setengah ya, alasnya yang mana segitiganya? Alasnya segitiga adalah 12. Nah, berarti tingginya segitiga yang 8 ya, yang 8 cm ini tingginya segitiga. Kemudian kali tingginya prisma yaitu 28. Kita hitung dulu. 12 kali 8 kali 28 kita hitung. Kalau hitung kita benar ya hasilnya 2688. Kalikan setengah ya hasilnya adalah 1344 cm kubik. Nah, itu dulu yang kita bahas sepertinya ya, masalah prisma. Yang pertama adalah prisma segitiga ya. Nah, nanti materinya dipelajari bagaimana bisa membaca materi tentang prisma segitiga dengan buku yang sudah ada. Pada LKS-nya juga ada latihannya. Nanti tugas di classroom akan diberikan soal latihan ya, dalam bentuk Google Form seperti pada semester 1. Kemudian anak-anak mengirimkan jawabannya seperti biasa. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat belajar. Baik, demikian tadi anak-anak video yang presentasi yang sudah saya sajikan. Semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan untuk memperdalam materi yang saya sampaikan bisa melihat dari buku-buku matematika atau mungkin materi lain dari internet atau dari video atau dari buku latihan soal yang itu dapat dengan mudah saat ini untuk dipelajari. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.